Terror begins again. Mari kita bersatu di dalam doa, berdoa mulai. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Pasti saya sendiri juga jadi korban karena saya tahu bahwa Gestua pasti biaya sama dengan teman-teman yang kuliah dengan kesehatan. Pasti sama, biaya cukup tinggi. Sehingga saat ini kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kita masih punya utang banyak di kampus. Setiap tahun itu pasti kita ngobrol pasti siapkan SDM. Tapi karena mungkin kondisi atau saya tidak bisa menjelaskan itu. Tetapi melalui diskusi hari ini kita mendapatkan satu rekomendasi yang tidak bisa pihak terkait itu membuat apa usulan kita ini dianggap biasa. Ya baik, kami dari Forum Lintas UKP Mambramo Raya bersama-sama dengan beberapa organisasi pemuda tapi juga dengan mahasiswa. Hari ini kami melakukan diskusi dengan kita punya tema diskusi itu tisu Mambra. Tisu Mambra itu artinya 3 isu Kabupaten Mambramo Raya. Kami membahas tentang bantuan pendidikan untuk mahasiswa, kemudian upaya pencegahan COVID-19, kemudian penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Mambramo Raya. Tujuan dari diskusi kita untuk bagaimana juga kita memberikan pikiran-pikiran kita supaya bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi referensi untuk bagaimana pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang tentunya dapat menjadikan kesejahteraan bagi semua komponen, baik itu masyarakat Mambramo Raya tapi juga kepada semua yang kerja di Mambramo Raya dan yang terdampak COVID di Kota Jayapura. Saya kira itu yang menjadi agenda diskusi kita di hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan diskusi kami hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Lintas OPD yang sudah datang kepada kami mahasiswa, tapi juga ada beberapa organisasi OP yang lain. Kami sudah mendiskusikan terkait dengan penyaluran dana bantuan, tetapi juga penanggulangan COVID-19. Melihat dari situasi dan fenomena yang terjadi beberapa hari yang lalu, mahasiswa melakukan aksi bisu di kediaman Pak Bupati punya rumah, meminta kepada pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembayaran dana bantuan tersebut. Namun dalam aksi bisu itu disampaikan tanggal 11 kepada mahasiswa bahwa tanggal 16 hari Selasa itu semua clear. Tetapi terjadi realita yang terjadi itu pun juga tidak terlaksana sampai dengan hari Selasa. Apakah ini mungkin keterlambatan atau mungkin pihak Pemda yang tidak jeli atau tidak melihat situasi ini dengan baik sehingga proses ini tidak terlaksana dengan baik.
Oleh sebab itu kami minta dengan tegas dan kami sarankan kepada pemerintah supaya bagian ini diselesaikan. Hal kecil ini saja kalian tidak selesaikan, atau kami mahasiswa sudah dikorbankan, apalagi masyarakat yang ada di kampung sana atau yang ada di mana saja mereka berada, baik di Jayapura tapi juga di Memberamo. Ini sangat disayangkan kalau kinerja pemerintah, baik dua lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, tidak ada sinkronisasi dalam pelayanan publik, itu dia akan memberikan pengaruh yang sangat tidak baik kepada masyarakat. Oleh sebab itu saya sampaikan supaya pemerintah sebagai perwakilan dari masyarakat yang ada di sana untuk memperhatikan hal ini dengan baik. Terlepas dari itu, melihat pada fenomena kedua yang terjadi masalah adanya surat Bupati nomor 360/39 Setda itu menyampaikan perpanjangan tanggap darurat terkait dengan COVID-19. Kami melihat itu sangat baik kepedulian pemerintah terhadap hal itu, tetapi terkait dengan pemulangan masyarakat ke Memberamo itu harus menggunakan protokol kesehatan supaya kita menjaga. Kenapa? Di Yapin terjadi 2 orang yang kena rapid di Jayapura setelah tes rapidnya itu non reaktif. Setelah tiba di Serui, mereka lakukan pemeriksaan, ternyata terbukti reaktif. Nah, ini berarti pemerintah juga membantu kami, dan kami sama-sama dengan pemerintah melihat hal ini dengan baik supaya ini menyangkut hal teknis. Pertama, kita minta kepada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, terus BPD, supaya kita melihat baik kira-kira langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah untuk pemulangan masyarakat ke Memberamo, karena jangan sampai hal ini terjadi seperti Yapin, ketika kita paksakan melakukan rapid test tetapi ketika sampai di Memberamo mereka reaktif. Nah, ini perlu pemerintah juga jangan pasif, jangan diam, tapi pemerintah membuat langkah-langkah untuk menjaga zona hijau yang ada di Memberamo. Sampai hari ini Memberamo kita berikan apresiasi karena dalam zona hijau. Ini salah satu hal yang luar biasa. Sekalipun pemerintah tidak memberikan pelayanan secara merata, secara menyeluruh kepada masyarakat dengan kepuasan kepada masyarakat, tapi puji Tuhan karena masih ada dalam lindungan Tuhan sehingga hal ini tidak terjadi. Tetapi kami yang masyarakat yang ada di kota yang sudah terpapar dengan COVID-19 ini harus perlu ada perhatian secara khusus kepada pemerintah supaya lebih tegas, lebih efisien dalam bertindak, karena ini sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Menyangkut hal teknis itu kami kembalikan kepada pemerintah, dan kami mahasiswa yang ada di Jayapura sangat siap membantu pemerintah dalam kepulangan masyarakat ke Memberamo Raya. Hal-hal teknis menyangkut rapid test kami sangat siap. Asrama Memberamo Raya ada, asrama Bausi juga ada untuk siap menampung saudara-saudara kita atau masyarakat kita nanti akan ikut rapid test. Untuk itu supaya pemerintah juga harus turut mendengar dalam penyampaian ini dan menganalisis hal ini baik supaya bertindak. Jangan hanya sebatas bicara dan bicara dan bicara. Ini saya tadi kutip dari Kak Roni Meo bahwa Bupati suruh untuk jalan cek-cek masyarakat yang sudah rapid test bahwa mereka punya rapid test. Oh, tidak bisa seperti begitu. Pemerintah kerjanya apa? Kalau tidak mau kerja, tidak usah kerja. Pemerintah ada karena rakyat kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Terus kalian memberikan rakyat seperti itu tidak boleh. Hal yang berikut terkait dengan saran dan ketegasan kami mahasiswa, bila dalam langkah-langkah ini, dalam dua permasalahan terkait dengan penyaluran dana bantuan tapi juga dengan dana COVID-19, kalaupun nanti pemerintah tidak membawa langkah-langkah untuk menyelesaikan bagian ini, kami minta atas nama masyarakat dan mahasiswa Kabupaten Memberamo meminta kepada pemerintah daerah dan bupati dan DPR, kalaupun nanti tidak lanjuti, maka kami atas nama mahasiswa dan masyarakat akan menindaklanjuti hal ini kepada lembaga-lembaga terkait
dalam hal ini memanggil dan memeriksa sejauh mana kinerja pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran APBD Mamberamo Raya. Karena kami melihat sampai hari ini tidak ada ketransparan dari pemerintah kepada rakyat Mamberamo dengan penggunaan dana COVID-19. Oleh sebab itu, ini langkah-langkah yang kami ambil. Pertama, kami telah lakukan isu membisu di kediaman Pak Bupati. Yang berikut, kami sudah melakukan jumpa pers, tapi itu pun tidak ada tanggapan. Yang berikut lagi hari ini kami diskusi dengan forum OPD untuk menyampaikan aspirasi ini. Kalaupun nanti dalam penyampaian aspirasi ini lewat forum OPD tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka kami akan menggunakan langkah-langkah lain untuk membawa pemerintah ini kepada ranah hukum berdasarkan kinerja pemerintah terhadap pelayanan publik. Karena kami lihat bahwa ini sudah mengarah kepada indikasi korupsi. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini saya tegas sekali. Kalaupun nanti pemerintah tidak menindaklanjuti apa yang kami sampaikan diskusi kami hari ini, maka kami akan membawa hal ini kepada lembaga-lembaga terkait. Nah, contoh Ombudsman, Tipikor, dengan Polda Papua. Terus ada banyak lembaga lain yang kami akan diskusi dengan mereka terkait dengan hal ini. Nah. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pada diskusi hari ini. Kami mahasiswa Mamberamo Raya dihadir oleh lintas OKP. Kami diskusi mengenai mengenai dana bantuan pendidikan yang sampai hari ini Dinas Pendidikan melakukan transaksi melalui bank langsung kepada mahasiswa bersangkutan dan sesuai aksi mau pada tanggal 11 Juni 2020 di kediaman Bupati dan sesuai kesepakatan bersama oleh Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Bendahara Pendidikan Mamberamo Raya beserta mahasiswa sepakati bersama bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Bendahara Pendidikan akan melakukan transaksi melalui bank dan mahasiswa bersangkutan. Tapi dengan kenyataan sampai hari ini kami mahasiswa Mamberamo Raya menunggu sampai hari ini uang tidak masuk di rekening di setiap mahasiswa, dan sedangkan di setiap perguruan tinggi universitas di Papua ini sudah buka pendaftaran atau registrasi ulang, namun sampai hari ini dana bantuan studi belum terbayar atau melalui transaksi lewat bank. Maka kami tegaskan bahwa pemerintah atau dalam hal ini Bupati Jeli melihat hal ini agar Dinas Pendidikan Mamberamo Raya segera bayarkan bantuan pendidikan melalui transaksi atau bank langsung kepada mahasiswa bersangkutan. Dan pertanyaannya, apakah dan ada kendala-kendala apa yang dialami oleh Dinas Pendidikan? Maka sampai hari ini dana bantuan studi tidak terbayar secara transparan terbuka melalui transaksi atau bank kepada mahasiswa bersangkutan langsung. Kepada pemerintah Mamberamo Raya kami sangat mengharapkan tolong jeli melihat masalah ini agar ini kami bicara tentang SDM Mamberamo Raya. Setiap suatu pemerintahan maju membangun semua melalui SDM. Kalau SDM Mamberamo Raya tidak dibangun, maka pembangunan itu tidak akan dibangun oleh siapapun. Karena pembangunan itu akan dibangun oleh SDM.
Maka membermu sangat membutuhkan SDM, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lain. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan, dan terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Perkenalkan, saya dari Mambramo, mahasiswa asal Kampung Trimuris, Distrik Mambramo Hilir. Di sini yang saya membicarakan ada dua hal terkait dengan bantuan studi dan COVID-19. Yang pertama saya bahas di sini terkait dengan bantuan studi, yaitu tidak ada transparan dari pemerintah daerah terhadap mahasiswa. Jadi banyak keluhan dari mahasiswa bertanya-tanya ke pemerintah daerah, ini ada apa? Sampai saat ini pemerintah daerah buat janji di atas janji, tapi realitanya tidak ada. Dan kebanyakan mahasiswa yang belum terbayar, dan menurut info dari dinas kemarin tanggal 11 hari Kamis kita ketemu di kediaman Bupati, sempat Bapak Bupati sendiri berkata-kata bahwa beliau berkata nanti adakan kebijakan yang data pertama akan dikirim melalui rekening masing-masing, tapi akan di-clear hari Selasa semua. Dan data kedua itu belum ada kepastian dari Bapak sendiri. Dan sampai saat ini mahasiswa masih mengeluh karena sampai hari Selasa kami mahasiswa tunggu, semua mahasiswa kami lihat belum ada pengiriman yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan ini sangat membuat kami kesal dengan pemerintah daerah. Di sini kritikan saya, pemerintah daerah memang lalai, tidak pernah ada kerja yang baik terhadap mahasiswa, kerjasama, tidak ada komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah daerah, sehingga mahasiswa dalam asrama maupun di luar asrama jadi korban. Padahal dana mahasiswa tuh sudah jelas-jelas ada, terus kenapa dana itu dihilangkan begitu saja tanpa ada komunikasi dengan mahasiswa? Ya, selamat sore. Saya ucapkan untuk kita semua. Nama saya Lukas Pemansuan, mahasiswa Mambramo Hilir. Di sini yang sesuai dengan agenda di bantuan pendidikan dan penyebaran COVID-19. Yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu mengenai bantuan pendidikan. Yang saya amati sampai saat ini, bantuan pendidikan ini belum kita dapati, dan katanya ada yang sudah dapat dan ada yang belum. Nah, kira-kira kita yang belum ini nanti ada kebijakan apa yang dilakukan untuk kita supaya kita pun bisa dapat bantuan ini? Karena dalam aturan Perbu nomor 4 tahun 2012 tentang bantuan studi atau beasiswa, itu sudah harus kita dapatkan. Tapi sampai saat ini peraturan itu berjalan sebagaimana mestinya. Apa ada peraturan baru atau masih pakai peraturan lama? Nah, kalau masih pakai peraturan yang lama, berarti kita mahasiswa yang terdaftar di asrama harus dibayar sesuai dengan standar dan nominal yang ditetapkan di Perbu.
apabila ada perubahan, tolong pemerintah transparan kepada kami mahasiswa, sehingga kami tidak keliru dengan dana bantuan ini. Dan saya meminta bahwa Pemda harus cepat untuk mengambil langkah dalam mengatasi ini, karena mengingat beberapa universitas yang ada di Papua ini sudah melakukan pembayaran registrasi ulang SPP, supaya pemerintah bisa membuat langkah yang cepat sehingga kami pun mendapat bantuan untuk bisa membayar SPP tersebut. Nah, itu emang. Yang kedua, mengenai COVID-19, mengenai pemulangan masyarakat Membramuraya yang ada di Jayapura ke Membramuraya, harus Pemda bisa mengambil kebijakan dengan cara apa untuk harus bisa memulangkan masyarakat Membramuraya yang ada di Jayapura ini ke kampung halaman masing-masing, entah melalui pemeriksaan kesehatan atau bagaimana, dan persiapkan transportasi seperti apa, kapal laut, pesawat atau jalan darat. Harus Pemda bisa berpikir untuk secepatnya memulangkan masyarakat ke kampung halaman masing-masing. Kalau tidak, Pemda memberikan bantuan untuk masyarakat Membramuraya yang ada di Jayapura ini untuk mempertahankan hidup dari wabah virus corona yang sedang merajalela di kota Jayapura, bahkan di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, sebelumnya saya ingin nama saya, karena tetangga saudara-saudara kita di sebelah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Dan nama saya Silver Berry. Sementara sebagai mahasiswa kuliah di Universitas Cendrawasih dan juga ketua forum mahasiswa Membramuraya, dan saya asal dari distrik Membramuraya Tengah Timur, Kampung Eri. Terima kasih luar biasa, hari ini diskusi kita begitu berjalan menarik, dan juga banyak banyak hal yang dihasilkan dari diskusi kita itu, yang itu dari Forum Lintas UKP Kabupaten Membramuraya tentang 3 agenda atau 3 tema. Yang pertama bantuan pendidikan, kemudian pencegahan atau upaya pencegahan COVID-19, kemudian yang ketiga adalah pemerintahan. Nah, yang menjadi perhatian pemerintah di hal ini, saya pertama jelaskan tentang pendidikan, yaitu proses penyaluran bantuan studi dari pemerintah Kabupaten Membramuraya kepada seluruh mahasiswa Kabupaten Membramuraya yang berstudi di Papua, bahkan di luar Papua. Kita sama-sama sudah ikuti bahwa sampai sejauh ini sudah ada hal yang dilakukan, proses pengumpulan berkas, kemudian proses pengumpulan berkas, persyaratan untuk hak untuk syarat sebagai penerima bantuan studi, itu sudah dilakukan. Sampai pada proses pembayaran juga sudah ada beberapa teman-teman mahasiswa, sebagian juga sudah dibayarkan oleh Dinas Pendidikan, Bendahara Dinas. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana dengan proses pembayaran itu sudah sejauh mana? Nah, tidak ada keterbukaan, transparansi informasi yang disampaikan dari Dinas Pendidikan atau Bupati, Bendahara Dinas kepada mahasiswa itu sendiri atau pengurus mahasiswa,
supaya pengurus mahasiswa itu disampaikan kepada masing-masing mahasiswa, supaya informasi itu terbuka, supaya mahasiswa tidak bertanya-tanya gitu. Yang berikut bahwa pengaluran ini, isu ini pengaluran selalu timbulnya ada masalah-masalah ini sudah terjadi beberapa belakangan ini saya ikuti, tapi sama saja pemerintah bahkan juga dinas pendidikan tidak bijak dalam meminimalisir untuk menganalisis apa yang harus digunakan lagi strategi sana yang pemerintah pakai untuk keluar dari persoalan ini, supaya setiap tahun penyaluran bantuan studi tidak berkali-kali terjadi masalah ini seperti ini terulang-ulang. Nah, jadi itu yang sangat penting bagi pemerintah. Kemudian yang berikut, kami menilai ini juga pemerintah jalan tidak ada payung, artinya tidak ada pelindung yang dilindungi untuk dinas ini bisa jalan kita keuangan untuk mengatur penggunaan anggaran bantuan studi. Ya itu tadi sudah disampaikan banyak kakak yang menjelaskan tentang dasar hukum yang harus digunakan, yang harus menjadi patokan untuk proses penyaluran ini sebagai juknis yang dilakukan oleh tim ataupun dinas pendidikan. Kemudian usul saya menjadi masukan untuk pemerintah bahkan dinas pendidikan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa kakak terkait dengan apa peraturan daerah bahkan juga peraturan bupati yang mengatur tentang proses pembayaran bantuan studi. Kalau itu sudah dilakukan, dibuat, saya kira melakukan evaluasi, tapi saya kira melakukan sosialisasi kepada pengurus mahasiswa bahkan juga mahasiswa, supaya mahasiswa itu bisa paham alur yang terkait dengan penyaluran bantuan studi, supaya itu tidak kesalahpahaman kita menduduk satu sama yang lain. Nah itu yang sangat penting, karena sampai terjadi saat ini karena tidak ada transparansi, tidak ada sosialisasi yang baik, itu yang membuat semua saling tuduh-menuduh satu sama yang lain. Sebenarnya kita semua ini orang Papua, sebenarnya kita semua ini anak-anak Membramo Raya, tapi hanya karena persoalan ini kita bisa baku konflik. Ini hanya karena persoalan ini kita tidak bisa baku senang saudara kita satu sama lain. Sebenarnya kita ini sama-sama orang Papua, kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Ini yang harus perlu dibijaki oleh dinas pendidikan, bahkan juga pemerintah itu sendiri. Yang berikut, sampai sejauh ini mahasiswa sudah melakukan tindakan itu sendiri, yaitu aksi bisu dilakukan pada tanggal 11 Juni untuk menuju ke kediaman bupati di Organda untuk menanyakan hal itu, dan aspirasi sudah diakomodir dan disampaikan, dan pemerintah terlebih khusus bupati dan dinas juga sudah menerima aspirasi itu, dan jawaban daripada bupati bahkan juga dinas bahwa bupati menyatakan bahwa bagi yang belum terbayar akan ada regulasi-regulasi yang dilakukan untuk menolong mahasiswa yang belum dibayar yang berstudi di Papua bahkan di luar Papua. Yang berikut perkataan dinas pendidikan bahwa hari Selasa tanggal 16 itu akan bayarkan semua bagi yang sudah mengumpulkan data di daftar pertama. Dan hal itu kita paham, kita sebagai kami yang terdidik sebagai mahasiswa. Tetapi pertanyaan kami, sampai sejauh ini belum ada informasi yang tersalurkan kepada kami, sehingga kami bertanya-tanya apakah kita ini ditipu ataukah prosesnya ini letak masalahnya di mana, sehingga tidak bisa disalurkan, tidak bisa diselesaikan cepat. Karena kami mengingat teman-teman kakak yang berstudi di Papua bahkan di luar Papua, proses pendaftaran ulang, proses pembayaran SPP, apalagi mahasiswa studi akhir yang melakukan penelitian, itu mereka harus ditolong oleh anggaran ini.
mereka sangat membutuhkan bantuan studi. Nah ini yang harus perlu dipikirkan oleh pemerintah. Apalagi pemerintah mempersiapkan SDM, ya salah satunya harus hidupkan bagian ini supaya menolong. Nah itu terkait dengan bantuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu 2 agenda. Jadi tadi sudah untuk bantuan pendidikan, yang kedua adalah upaya pencegahan COVID-19. Nah jadi kita sekarang sudah ada menuju kepada tatanan era new normal. Nah, tatanan era new normal itu artinya bahwa kita boleh menjalankan aktivitas, melakukan aktivitas, tetapi menggunakan protokol kesehatan. Nah, itu yang namanya tatanan era new normal. Dan tatanan era new normal ini, menurut saya, pemerintah atau ketua tim gugus atau tim gugus yang sedang melayani itu harus melibatkan sektor kesehatan bagi beberapa sektor, misalnya hukum dan lain-lain, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham atau mengerti tentang menuju kepada tatanan yang normal itu. Nah itu yang sangat penting bagi saya. Kemudian untuk ini juga sebagai keluhan bagi masyarakat kita yang ada di Kota Jayapura, di mana mereka ada tersebar ini, mereka juga punya kerinduan untuk pulang ke daerah mereka, tetapi bagaimana mereka harus pulang karena saat ini sudah dibatasi, tidak bisa keluar ke daerah lain. Apalagi ditambah dengan kemarin pernyataannya surat Bapak Bupati untuk perpanjangan status siaga darurat 30 hari. Nah itu saya secara pribadi mengapresiasi itu, karena menurut kami itu Bupati mau menjaga daerah Kabupaten Mambramo Raya sebagai masuk dalam zona hijau. Dan itu kami sangat apresiasi. Tetapi yang tadi itu saya sampaikan bahwa ini keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kita. Nah, kalau pemerintah sudah ambil langkah seperti itu, ya bagaimana untuk menolong masyarakat ini untuk diamankan? Seperti yang tadi banyak kakak sudah singgung terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan, tetapi saya ingin menambahkan bahwa pemerintah perlu melihat strategis yang baik yang diambil untuk menolong masyarakat kita. Karena saya jujur saat itu saya tidak tahu tanggalnya, tapi saat itu pemerintah, tim bahkan juga Bupati sendiri datang ke asrama mahasiswa Mambramo Raya untuk memberikan bantuan sembako atau bama. Menurut perkataannya Pak Bupati, itu bukan sembako, tetapi itu adalah bantuan pencegahan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana? Dan informasi seperti yang dikeluarkan di online itu muncul bahwa itu bukan sembako, itu bukan bama tapi sembako. Nah, berarti ini namanya kita sudah menipu. Bicara lain, bicara lain, tetapi tindakannya lain. Nah ini namanya kata tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi menurut saya itu adalah penipuan. Dan saya mau sampaikan bahwa apakah mungkin orang yang di media cetak, yang media sosial ya mungkin salah penulisan atau bagaimana? Kalau memang itu benar, pertanyaan kami, bagaimana penyaluran bantuan terdampak COVID ini? Karena kalau ada, itu saya kira disalurkan secara baik supaya teman-teman masyarakat, bahkan mahasiswa yang ada di Kota Jayapura, bahkan di luar Kota Jayapura, dan juga di luar Papua bisa ditolong. Nah ini yang menjadi serius dan tangani serius oleh pemerintah. Yang berikut terkait dengan
itu hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa pemerintah dalam beberapa belakangan ini tidak ada keterbukaan tentang anggaran yang digunakan untuk penanganan ini. Dan ini juga sebenarnya ini sangat penting terbuka, karena ini memang pemerintah punya kewenangan, punya kapasitas yang kami sangat hargai. Tetapi seperti yang firman Tuhan, bahwa apa yang menjadi kaisar berikanlah kepada kaisar. Nah, apa yang menjadi milik Tuhan berikanlah kepada Tuhan. Nah, ini yang harus perlu dibedakan supaya itu tersalurkan dengan baik, supaya tidak ada kecemburuan sosial, kecurigaan satu sama yang lain. Sebenarnya kalau pemerintah terbuka, pemerintah bisa libatkan semua untuk keterbukaan informasi untuk menyalurkan ini secara baik. Saya kira tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada kecurigaan, tidak ada saling tuduh-menuduh satu sama yang lain. Tetapi pasti semua akan bergandeng tangan untuk bagaimana kita berbicara membangun daerah kita itu sendiri. Nah, ini yang harus perlu dilakukan. Jadi ini yang bisa dapat saya sampaikan mewakili mahasiswa yang saat ini sedang mengharapkan bantuan studi, dan juga masyarakat yang saat ini sedang mengharapkan bantuan terdampak COVID-19. Apa yang kau inginkan bersama bisa berjalan sesuai rencana. Terima kasih buat semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang telah menyertai kami dari pagi hingga tiba di sore hari ini. Tuhan masih menjaga kami, menyertai kami di setiap langkah kami, di setiap perkataan-perkataan kami, Tuhan. Kiranya itu bisa bermanfaat bagi kami, Tuhan, dalam forum diskusi ini, Tuhan. Jika ada pikiran-pikiran atau kata-kata yang salah dalam diskusi ini, Bapak, kami angkat semua ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dari tangan Tuhan selalu menopang kami di setiap langkah kami dalam diskusi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari pencobaan maut apapun. Sebentar kami akan bubar di tempat ini, Tuhan. Jadi kata-kata yang pulang semua, Tuhan. Jauhkan kita dari segala mara bahaya, dari pencobaan maut apapun. Memanaskan semua dari tangan dan kuasa-Mu.